Bab 851, Chen Wei. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Jaik. Kakak Duan, apa maksudmu dengan ini? Ye Xuan memiliki ekspresi bingung. Kamu akan tahu dalam beberapa hari. Duan Lingtian tersenyum misterius. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia menggunakan metode itu untuk membantu orang lain membersihkan kotoran mereka, dia bisa yakin bahwa itu efektif. Karena itu adalah teknik unik yang diperoleh Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dengan keberuntungan selama kehidupan keduanya, dan itu hanya efektif terhadap orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun dan yang bentuk meridiannya belum sepenuhnya selesai. Selain itu, diperlukan energi asal dan kekuatan spiritual di tahap interpretasi Void agar berhasil dieksekusi. Jika bukan karena dia bertemu Ye Xuan, Duan Lingtian tidak akan tahu bahwa hal seperti itu ada dalam ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, jadi itu bisa berguna bagi Ye Xuan sekarang. Tentu saja, efek yang tepat dari pembersihan kotoran di tubuhnya adalah sesuatu yang Ye Xuan hanya bisa perhatikan setelah beberapa hari lagi. Kakak Duan, jangan membuatku tegang dan beritahu aku dengan cepat. Ye Xuan mengguncang lengan Duan Lingtian dan bertingkah seperti anak manja. Saat ini, bukan hanya Duan Lingtian yang menganggapnya sebagai adik perempuannya sendiri, bahkan dia telah mengambil Duan Lingtian menjadi kakak laki-lakinya sendiri, kakak laki-laki yang bisa dia percayai sepenuhnya. Kamu gadis kecil, kamu mungkin tidak percaya padaku bahkan jika aku memberitahumu sekarang. Kamu secara alami akan menyadarinya dalam beberapa hari lagi. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu beberapa hari lagi. Ye Xuan melepaskan lengan Duan Lingtian dan mengangguk patuh, lalu dia berkata, Kakak Duan, tidak apa-apa jika kamu tidak bersembunyi selama beberapa hari ke depan, elemen sekte ke klan Ye kami, maka Anda harus menyembunyikan diri dan tidak keluar. Kamu gadis kecil, kamu tidak perlu terlalu peduli dengan bisnis saya, cepat berkultivasi. Saya akan memeriksa peningkatan Anda dalam beberapa hari lagi, kata Duan Lingtian sambil tersenyum, dan ketika dia selesai berbicara, dia mendesak Ye Xuan untuk memasuki kamarnya dan berkultivasi. Baik, Ye Xuan dengan main-main meludahkan lidahnya sebelum berlari kembali ke kamarnya untuk berkultivasi, namun dia lupa menutup pintu kamarnya. Gadis kecil ini, Duan Lingtian mengungkapkan kasih sayang yang lembut di wajahnya saat dia membantu Ye Xuan menutup pintu kamarnya, dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk membawa Ye Xuan ke Sekte 5 Elemen bersamaku. Berdasarkan nada bicara Duan Lingtian, sepertinya membawa Ye Xuan ke Sekte 5 Elemen adalah hal yang sangat sederhana, dan seseorang yang tidak tahu apa-apa mungkin berpikir bahwa dia pemilik Sekte 5 Elemen. Aku juga harus berkultivasi, aku merasa bahwa aku hanya tinggal sedikit lagi untuk menembus ke tingkat kelima dari tahap interpretasi Void. Begitu aku menerobos, kekuatanku akan meningkat sekali lagi. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya ketika dia langsung kembali ke kamarnya sebelum mengeluarkan fragmen konsep angin dan memegangnya di tangannya, dan dia memahami konsep angin saat dia berkultivasi. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk pedang naga. Waktu diam-diam berlalu, dan 3 hari waktu berlalu dalam sekejap mata. Perkebunan Klan Chen. Pada hari ini, Klan Chen sangat ramai dan dihiasi dengan lentera dan sutra berwarna-warni, dan sepertinya sedang mengadakan perayaan. Pintu masuk ke Klan Chen ditutupi oleh karpet panjang berwarna merah saat fajar, dan menutupi jalan setapak sampai pintu masuk ke aula audiens Klan Chen. Di sisi karpet merah berdiri seorang gadis pelayan setelah setiap jarak yang singkat. Tidak lama kemudian, Patriark Klan Chen, Chen Dong, membawa serta putra bungsunya, Chen An, dan kelompok sesepuh untuk berjalan keluar dari perkebunan Klan Chen dalam barisan yang tangguh, dan mereka berdiri di pintu masuk sambil tampak menunggu untuk sesuatu. Ayah, ini senior ke dan kakak. Tiba-tiba, tatapan tajam Chen An menyala, dan dia melihat ke depan saat dia berbicara dengan kejutan yang menyenangkan. Saat dia berbicara, Chen An bergerak untuk menyambut 2 orang yang berjalan dari jauh. Salah satunya adalah seorang pria tua yang kuat dengan wajah yang baik, dan yang lainnya adalah seorang pria muda berusia sekitar 35 tahun. Kak senior, Chen An mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri dengan hormat di sisi lain lelaki tua itu sebelum berjalan di samping lelaki tua itu sambil berbicara dengan nada yang sangat rendah hati, dan dia tidak memiliki sedikit pun ketajaman yang biasanya dia miliki. Kamu adalah adik laki-laki Chen Wei, Chen An. Mata berlumpur lelaki tua itu bersinar dengan sedikit cahaya saat dia bertanya dengan ramah.
Senior ke, aku adalah dia. Chen An jelas sangat senang bahwa lelaki tua itu bisa mengingatnya. Saya ingat ketika saya datang ke klan Chen Anda bertahun-tahun yang lalu, Anda baru berusia 7 atau 8 tahun, kan? Dalam sekejap mata, anak kecil dari bertahun-tahun yang lalu telah tumbuh menjadi seorang pria. Pria tua itu terkekeh. Chen Wei, saya ingat ketika saya pertama kali datang ke klan Chen Anda bertahun-tahun yang lalu, itu adalah saat Anda mengambil saya sebagai tuan Anda, sepertinya 18 tahun yang lalu, kan? Pria tua itu memandang pria muda di sisinya, kakak laki-laki Chen An, Chen Wei, saat dia bertanya. Chen Wei memiliki sosok tinggi dan sepasang mata yang cerah dan tajam, dan dia tersenyum ringan dan mengangguk ketika dia mendengar lelaki tua itu. Ya, Tuan, sudah 18 tahun, saat itu, saya berusia 17 tahun dan An kecil berusia 7 tahun. Waktu tidak kenal ampun, dalam sekejap mata, 18 tahun telah berlalu. Tapi sayangnya, selama 18 tahun ini, puncak kayu kita masih seperti sebelumnya dan ditekan oleh 3 puncak lainnya sampai tidak bisa menangkapnya. Nafas. Pria tua itu menghela nafas. Sekarang, aku hanya berharap bisa melihat puncak kayu bangkit sekali lagi sebelum aku mati. Dengan begitu, aku tidak akan menyesal lagi. Murid yang tidak berguna, kata Chen Wei buru-buru. Ini bukan salahmu, sejak 20 tahun yang lalu ketika Master Puncak pergi ke budidaya pintu tertutup karena cedera beratnya, puncak kayu kita sudah mulai menurun. Saya hanya membenci 3 puncak lainnya karena melangkah terlalu jauh dan mengambil kesempatan itu. Master Puncak berada dalam budidaya pintu tertutup untuk menggunakan suap dan ancaman untuk mencuri semua murid yang luar biasa dari puncak kayu kita, menyebabkan puncak kayu tidak memiliki orang yang lebih berguna di generasi muda. Wajah lelaki tua itu memerah ketika dia berbicara di sini, dan dia tampak sedikit gelisah. Tuan, tenanglah. Saya percaya bahwa puncak kayu kita pasti akan dapat berdiri sekali lagi. Tuan, saya pasti akan berkultivasi lebih susah payah di masa depan dan tidak kehilangan muka untuk puncak kayu. Chen Wei berbicara dengan serius. Baiklah, kamu jarang kembali ke rumahmu, jadi jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Pria tua itu melihat sekelompok orang yang menunggu di depan dan karpet merah di tanah, dan dia hanya bisa menghela nafas. Bukankah aku memintamu untuk memberitahu ayahmu agar tidak membuatnya terlalu berlebihan? Kamu harus tahu bahwa guru tidak peduli dengan semua ini. Selama keluargamu baik-baik saja dan kamu bisa tenang saat kamu berkultivasi di sekte, maka guru puas. Tuan, jarang bagimu untuk melakukan perjalanan ke sini, jadi jangan pedulikan detail kecil ini. Chen Wei berkata sambil tersenyum ringan, apalagi, ayah melakukan ini karena dia menghormatimu. Ya, senior ke, Anda telah memupuk kakak laki-laki saya menjadi seorang jenius, jadi klan Chen kami harus menyambut Anda dengan sopan santun tertinggi. Chen An juga angkat bicara. Baiklah, baiklah. Wajah lelaki tua itu ditutupi senyum ketika dia tiba di depan pintu masuk perkebunan klan Chen di bawah pengawalan Chen Wei dan Chen An. Penatua ke, Penatua ke. Seketika, semua petinggi klan Chen yang dipimpin oleh Patriark, Chen Song, membungkuk ke arah lelaki tua itu dengan ekspresi rendah hati. Kita semua keluarga, tidak perlu sopan. Mata lelaki tua itu menyipit saat dia berbicara dengan seringai di wajahnya. Keluarga, para petinggi klan Chen langsung berseri-seri dengan gembira, karena dianggap sebagai keluarga oleh seorang tetua dari Sekte 5 Elemen bukanlah perlakuan yang bisa diperoleh siapapun. Penatua ke, silakan masuk. Kami sudah menyiapkan pesta untuk merayakan kedatanganmu. Chen Dong secara pribadi menyapa orang tua itu ke dalam perkebunan klan Chen dengan sikap hormat. Tuan Muda Sulung, lama tidak bertemu. Kultivasi Anda telah meningkat lagi, kan? Kelompok tetua klan Chen menyambut Chen Wei dengan sungguh-sungguh. Mereka merasakan rasa hormat yang tulus terhadap Chen Wei yang merupakan ahli nomor 1 di generasi muda klan Chen dan merupakan murid dari Sekte 5 Elemen. Salam, para tetua. Chen Wei tersenyum ringan saat dia menjawab, dan dia tidak sedikit pun tidak menghormati para tetua yang telah berjuang untuk klan Chen selama sebagian besar hidup mereka hanya karena dia adalah murid dari Sekte 5 Elemen. Tuan Muda Sulung, silakan masuk. Tetua klan Chen yang berdiri di pintu masuk perkebunan membuka jalan bagi Chen Wei untuk masuk. Tetua, kalian semua adalah senior bagiku, jadi kalian semua harus masuk dulu, jika kalian semua tidak masuk, maka aku tidak akan masuk klan hari ini.
Chen Wei sepertinya sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini, dan dia langsung menggunakan kartu asnya. Seketika, kelompok tetua klan Chen tertawa pahit ketika mereka berjalan ke perkebunan klan Chen, namun ekspresi senang terkandung di antara alis mereka, karena mereka senang terhadap Chen Wei, yang merupakan tuan muda sulung dari klan Chen mereka. Chen Wei dan Chen An berjalan berdampingan di belakang kelompok tetua klan Chen, dan mereka berjalan ke perkebunan klan Chen. Saudara laki-laki. Tiba-tiba, Chen An menatap Chen Wei, dan wajahnya tiba-tiba menjadi muram saat matanya berkedip dengan cahaya yang ganas. Kamu harus membalas dendam untukku. Aku tidak akan melanjutkan hidup jika kamu tidak membantuku. Chen Wei mengerutkan kening saat wajahnya tenggelam. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan dengan jelas. Saudaraku, beberapa hari yang lalu, melihat seorang pemuda dari luar kota dengan paksa menangkap seorang gadis lokal di jalanan, dan saya tidak tega melihatnya, jadi saya ingin menyelamatkan gadis muda itu. Kekuatannya luar biasa dan membuat saya terbang dengan satu telapak tangan, menyebabkan saya pingsan. Chen An berbicara dengan ekspresi sedih. Ada seseorang di kota Driftwood yang tidak bisa ditangani oleh klan Chen kita. Wajah Chen Wei sedikit tenggelam saat dia bertanya. Saudaraku, orang itu mengatakan dia adalah murid dari puncak kayu Sekte 5 Elemen, jadi ayah dan para tetua tidak berani melakukan apapun padanya. Lagi pula, Anda juga berada di puncak kayu Sekte 5 Elemen. Ayah dan sesepuh takut itu akan menimbulkan masalah bagimu, jadi mereka tidak melakukan apapun padanya. Ketika Chen An berbicara di sini, dia berkata dengan penuh kebencian, ini belum semuanya, saya tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar secara paksa mengambil tunangan yang saya punya perjanjian pernikahan dengannya. Saudaraku, aku sangat membencinya. Aku sangat membencinya. Saat dia selesai berbicara, mata Chen An dipenuhi dengan cahaya dingin yang menakutkan yang sepertinya siap menelan musuh-musuhnya. Dia bilang dia murid puncak kayu Sekte 5 Elemen kita. Apakah dia sendiri yang mengatakannya? Chen Wei berhenti bergerak dan bertanya dengan suara rendah. Ya, Chen An mengangguk, lalu dia berkata dengan suara gemetar. Dia bilang dia murid superior dari Sekte 5 Elemen dan menangkap tunanganku adalah karena dia sangat memikirkanku. Dan itu adalah keberuntunganku, kakak, dia terlalu menghina. Apakah dia mengatakan siapa namanya? Mata Chen Wei dipenuhi dengan rasa dingin yang ekstrim saat dia bertanya dengan suara dingin. Dia bilang dia dipanggil Duan Lingtian. Chen Wei berbicara dengan penuh kebencian. Duan Lingtian, apakah kamu yakin dia dipanggil Duan Lingtian? Chen Wei bertanya dengan cemberut. Ya, Chen An mengangguk. Saya ingat dengan jelas setiap kata dan setiap penghinaan yang dia ucapkan kepada saya, itu benar sekali. An kecil, kamu dan ayah mungkin telah ditipu olehnya. Puncak kayu kita tidak memiliki murid bernama Duan Lingtian. Suara Chen Wei menjadi lebih dingin. Apa? Wajah Chen An menjadi pucat. Kalau begitu bukankah itu berarti dia penipu? Kakak, kamu harus membalas dendam untukku. Balas dendam untukku. Apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Mata Chen Wei berkedip dengan cahaya dingin saat dia bertanya. Dia tidak akan dengan mudah melepaskan seseorang yang menyamar sebagai murid Sekte 5 Elemen, terutama yang menyamar sebagai murid puncak kayu untuk menyombongkan diri dan menipu orang lain. Bab 852, Skema Chen An. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Jaik. Saya bersedia. Chen An mengangguk dengan keras saat dia berkata dengan suara muram, setelah dia dengan paksa mengambil tunangan yang saya buat perjanjian pernikahan dengan dan memaksa anggota klan tunangan saya untuk datang ke klan Chen kami untuk memutuskan pertunangan, dia selalu tinggal di klan tunanganku. Jejak cahaya dingin berkedip samar di kedalaman tatapan Chen An. Namun sayangnya, Chen Wei tidak menyadari hal ini. Apa? Ekspresi Chen Wei menjadi lebih suram ketika dia mendengar Chen An. Sejauh yang dia ketahui, jika bukan karena orang itu yang menyamar sebagai murid Sekte Kayu Sekte 5 Elemen dan menggunakan kekuatan Sekte 5 Elemen untuk menangkap tunangan adiknya, maka dia mungkin bisa hadir pernikahan adiknya ketika dia kembali kali ini. Tapi sekarang, bukan saja dia tidak bisa menghadiri pernikahan, tunangan adik laki-lakinya juga dibawa pergi. Sejak dia muda, dia selalu menyayangi adiknya, dan dia akan memberikan yang terbaik untuk adiknya. Sekarang, bagaimana dia bisa menahannya ketika dia mendengar adiknya menderita penghinaan seperti itu? Kakak, tunanganku adalah nona muda klan Ye, Ye Xuan. Orang itu ada di klan Ye sekarang, kamu harus membalas dendam untukku. Chen An mengungkapkan ekspresi sedih saat dia menambahkan bahan bakar ke api,
dan kemudian dia mengulurkan tangannya untuk menarik lengan Chen Wei sebelum berjalan keluar dengan tergesa-gesa. An kecil, aku tahu kamu sangat marah, dan kakak juga sangat marah, bagaimana dengan ini? Aku akan memberitahu ayah dan tuan sebelum mengikutimu ke klan Ye. Tidak peduli apa, tuan jarang datang ke rumah kami. Chen Clan, dan aku tidak bisa meninggalkannya begitu aku kembali. Chen Wei berhenti bergerak dan berbicara dengan Chen An. Tapi bagaimana mungkin Chen An mengizinkannya untuk melihat ayahnya? Begitu dia bertemu ayahnya, bukankah semua kebohongan yang dia katakan sebelumnya akan terungkap secara instan? Kakak, aku sudah menanggungnya untuk waktu yang sangat lama, dan aku tidak ingin terus menanggungnya. Jika kamu tidak ingin membalas dendam untukku, maka aku akan pergi sendiri. Mata Chen An berkedip dengan seutas cahaya terang yang licik, dan kemudian dia meraung dengan suara rendah sebelum melepaskan lengan Chen Wei dan sepertinya berubah menjadi embusan angin yang menerjang keluar dari klan Chen. An kecil, wajah Chen Wei menjadi muram, dan dia yang mengkhawatirkan keselamatan adiknya buru-buru mengejar Chen An. Dengan kecepatannya, dia mengejar Chen An tidak lama setelah dia meninggalkan pintu masuk klan Chen. Aku ikut denganmu. Kebetulan aku ingin melihat orang yang berani menyamar sebagai murid puncak kayu sekte 5 elemen kita untuk menangkap tunanganmu. Karena narasi menyedihkan Chen An sebelumnya, hatinya dipenuhi dengan bola api sejak lama, dan dia berharap tidak lebih dari untuk segera tiba di klan Ye dan mengekspos wajah asli orang itu. Bukan hanya itu, dia juga ingin melumpuhkan kultivasi orang itu dan membawanya kembali ke puncak kayu sekte 5 elemen. Sejauh yang dia ketahui, orang itu benar-benar berani menyamar sebagai murid puncak kayu untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan kemarahan dan ketidakpuasan yang meluas, sehingga orang itu harus diadili secara pribadi oleh tetua penegakan puncak kayu. Hanya dengan cara ini dia bisa sepenuhnya membersihkan nama puncak kayu. Saudaraku, seluruh klan Ye telah ditekan oleh Duan Lingtian dengan kekuatan bela dirinya, menyebabkan mereka melakukan semua yang dia katakan kepada mereka, jadi ketika kita pergi, anggota klan Ye pasti akan mengusir kita. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain bertindak seperti itu, jadi kamu tidak boleh menyalahkan mereka. Chen An berbicara kepada Chen Wei dengan ekspresi berat, namun kedalaman matanya mengandung sedikit kepuasan. Apa? Chen Wei sedikit terkejut ketika mendengar ini. Anggota klan Ye ditekan oleh kekuatan bela dirinya. Bukankah Anda mengatakan bahwa Duan Lingtian hanyalah seorang pemuda? Menurut pengetahuan saya, mantan patriark klan Ye adalah eksistensi di tingkat ketiga dari interpretasi Void. Panggung, mungkinkah bahkan mantan patriark Ye klan tidak dapat menghadapinya? Ekspresi Chen An menjadi sangat suram sebelum pulih, dan kemudian dia menghela nafas. Saudaraku, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui, mantan patriark Ye klan meninggal 3 tahun lalu. Jadi begitulah, Chen Wei mengangguk, dan kemudian dia hanya bisa menghela nafas. Saya ingat ketika saya kembali 4 tahun lalu, saya pernah mengunjungi mantan patriark Ye klan. Pada saat itu, saya tidak melihat ada yang salah dengan dia, bagaimana dia meninggal begitu cepat. Ini benar-benar disayangkan. Chen An berkeringat dingin di hatinya saat dia melanjutkan. Kudengar dia bertemu musuh yang tangguh di luar dan terluka parah, menyebabkan luka tersembunyi tertinggal. Setelah itu, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan meninggal. Saudaraku, kamu sudah menembus ke tahap interpretasi Void ketika kamu kembali 4 tahun yang lalu, apa kultivasimu sekarang? Chen An sepertinya telah memikirkan sesuatu dan mau tidak mau bertanya. Saya baru saja menerobos ke tingkat keempat tahap interpretasi Void bulan lalu, kata Chen Wei. Chen An mengangguk, namun dia berkata dalam hatinya, kakak hanya di tingkat keempat dari tahap interpretasi Void sekarang, dan dia pasti tidak cocok untuk Duan Lingtian, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa kakak akan mampu melakukannya, apapun untuk Duan Lingtian. Bagaimanapun, Duan Lingtian adalah eksistensi yang bahkan mampu mengalahkan penatua tertinggi. Pikiran Chen An sangat sederhana. Dia ingin membuat Duan Lingtian melukai kakak laki-lakinya, menyebabkan tuan kakak laki-lakinya, Kezeng, yang lebih tua dari puncak kayu sekte 5 elemen yang merupakan eksistensi yang tangguh di tahap transformasi Void menjadi marah. Sejauh yang dia ketahui, dengan seberapa besar senior menyayangi kakak laki-lakinya, senior pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu setelah kakak laki-lakinya terluka parah oleh Duan Lingtian. Begitu senior marah, dia pasti akan membunuh Duan Lingtian. Dengan cara ini, kebencian di hatiku akan teratasi. Duan Lingtian, kamu tidak hanya menghancurkan perjanjian pernikahan antara aku dan Ye Xuan,
kamu sebenarnya ingin ikut campur dalam bisnisku. Aku akan membuatmu mati tanpa kematian. Pada saat ini, Chen An sangat puas dengan rencananya. Sejauh yang dia ketahui, skemanya sempurna. Setelah beberapa saat, Chen Wei dan Chen An tiba di depan pintu masuk perkebunan Ye Clan, dan ekspresi kedua murid yang menjaga pintu masuk menjadi muram ketika mereka melihat Chen An. Saudaraku, ayo masuk. Chen An benar-benar mengabaikan kedua murid klan Ye ini dan langsung pindah untuk masuk tanpa izin ke perkebunan klan Ye. Tuan muda kedua Chen, kedua murid Ye Clan menghentikan Chen An, dan ekspresi mereka berubah tanpa batas. Mereka merasa sedikit penasaran, bukankah perjanjian pernikahan antara tuan muda klan Chen dan nona muda klan Ye kita ini sudah putus? Apa gunanya tuan muda datang ke klan Ye kita? Selain itu, dia datang untuk mencari masalah dan jelas datang dengan niat buruk. Mungkinkah dia tidak takut pada tuan muda Duan yang memberinya pelajaran? Tepat ketika dua murid klan Ye memiliki segudang pikiran di benak mereka, Chen An bergerak. Bang, bang, dua telapak tangan ditampar, satu untuk masing-masing, dan dia langsung meledakkan kedua murid Ye Clan, menyebabkan mereka bertabrakan dengan pilar di sisi pintu masuk dan kehilangan kesadaran. An kecil, adegan di depannya terjadi tiba-tiba, dan Chen Wei baru pulih dari keterkejutannya setelah Chen An selesai menjatuhkan dua murid klan Ye, menyebabkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan, saudaraku? Jangan khawatir, aku baru saja menjatuhkan mereka. Semua anggota klan Ye telah dipaksa oleh Duan Lingtian sekarang. Jika aku tidak menjatuhkan mereka, maka mereka pasti tidak akan berani membiarkan kita melakukannya, memasuki. Chen An menjelaskan. Chen Wei mengangguk, meskipun dia terus merasa ada sesuatu yang salah, namun dia tidak berpikir lebih jauh. Tentu saja, itu juga karena dia tidak pernah meragukan adiknya, juga tidak pernah berpikir bahwa adiknya akan menipunya. Chen Wei dan Chen An masuk tanpa izin ke klan Ye dan tiba di luar aula audiens klan Ye. Semua murid klan Ye di jalan yang datang untuk menanyai Chen An terluka berturut-turut oleh Chen An, dan itu langsung menarik kemarahan murid klan Ye yang relatif lebih kuat, menyebabkan kelompok murid klan Ye bergerak serempak. Sementara itu, Chen An tidak tahan lagi. Bang! Chen Wei mengambil langkah maju, jubahnya berkibar tanpa angin saat energi besar dan besar menyembur keluar dari tubuhnya untuk secara langsung meledakkan kelompok murid Ye Clan terbang. Kelompok murid Ye Clan jatuh ke tanah dan mengeluarkan erangan teredam, namun mereka semua tidak mengeluarkan satu teriakan melengking. Mungkin, sejauh yang mereka ketahui, mengeluarkan tangisan nyaring di hadapan kebaikan untuk apa-apa tuan muda klan Chen adalah penghinaan yang sangat besar, dan mereka tidak dapat menerima penghinaan seperti itu. Cepat, pergi dapatkan Patriark. Aku akan pergi mendapatkan Grand Elder. Aku akan pergi mendapatkan Penatua kedua. Seketika, selain sebagian dari murid klan Ye yang menatap tajam ke arah Chen Wei dan Chen An, beberapa murid klan Ye terbang untuk memberitahu Patriark dan para tetua. Dalam waktu singkat, Patriark klan Ye, Ye Ting, dan kelompok tetua berkumpul bersama dan datang dalam barisan yang tangguh. Kepala keluarga, Penatua Agung, Penatua kedua. Murid klan Ye yang mengepung Chen Wei dan Chen An membuka jalan saat mereka dengan hormat menyapa Ye Ting dan yang lainnya. Ekspresi Ye Ting yang mendengar Chen Wei datang untuk menimbulkan masalah sangat tidak menyenangkan, tetapi ketika dia berjalan ke kerumunan dan melihat Chen Wei yang berdiri di samping Chen An, ekspresinya sedikit mereda. Saya bertanya-tanya mengapa tuan muda kedua Chen berani masuk tanpa izin ke perkebunan klan Ye kami, jadi ternyata tuan muda sulung Chen telah kembali. Ye Ting melirik Chen An dengan dingin dan acuh tak acuh sebelum mengarahkan pandangannya ke Chen Wei, dan sepertinya ada sedikit rasa takut bercampur di dalamnya. Dia tidak takut pada tuan muda sulung klan Chen, Chen Wei, tetapi dia tidak bisa tidak takut pada sekte 5 elemen yang berdiri di belakang Chen Wei. Terlebih lagi, dia mendengar bahwa Chen Wei tidak hanya bergabung dengan sekte 5 elemen, dia bahkan mengambil seorang tetua dari sekte 5 elemen sebagai tuannya, dan ini adalah sesuatu yang harus ditakuti oleh Ye Ting. Bagaimanapun, bahkan tetua terlemah di sekte 5 elemen adalah eksistensi di tahap transformasi void. Hanya kekuatan dari keberadaan tunggal seperti ini sudah cukup untuk memusnahkan klan Ye-nya. Patriark Ye, Chen Wei mengangguk pada Ye Ting. Dia tidak datang ke klan Ye dengan adik laki-lakinya hari ini demi mencela kejahatan klan Ye, dan dia malah datang demi mencari orang yang menyamar sebagai murid puncak kayu sekte 5 elemen untuk merebut tunangan adiknya. Jadi,
Dia sangat sopan saat menghadapi Ye Ting. Tuan muda tertua Chen, saya bertanya-tanya mengapa Anda dan adik laki-laki Anda datang. Ye Ting bertanya dengan acuh tak acuh. Klan Ye kami tampaknya tidak memiliki hubungan dengan klan Chen Anda sekarang, kan? Patriark Ye, saya senang untuk adik laki-laki saya karena dapat bertunangan dengan putri Anda, tapi tidak peduli apa alasannya, tindakan Anda datang ke klan Chen saya untuk memutuskan pertunangan tampaknya akan sedikit juga jauh, kan? Kata Chen Wei, membatalkan pertunangan. Ye Ting tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar Chen Wei. Jadi Tuan Muda Sulung Chen datang karena ini, tapi mungkinkah ayahmu tidak memberitahumu bahwa masalah ini sudah berakhir sepenuhnya? Ketika dia berbicara di sini, Ye Ting memandang Chen An, dan dia terus merasa ada yang tidak beres dengan kejadian hari ini. Reputasi Chen Wei di kota Driftwood selalu sangat baik. Dia sama sekali bukan orang yang mengandalkan dukungannya untuk menggertak orang lain juga bukan orang yang tidak masuk akal. Tapi, tindakannya datang ke klan Ye untuk mengecam kejahatan klan Ye dengan Chen An hari ini benar-benar sedikit aneh. Huff, Chen Wei belum berbicara ketika Chen An sudah berkata dengan marah, Ye Ting, kamu membawa Duan Lingtian untuk datang ke klan Chen-ku untuk memutuskan pertunangan dan menyebabkan klan Chen-ku sangat kehilangan muka, dan kamu bahkan dengan paksa merobeknya, aku dan Little Swan terpisah, mungkinkah kamu tidak merasa bersalah sedikit pun? Saat dia selesai berbicara, Chen An memiliki ekspresi gelisah saat air mata mengalir dari wajahnya dan menetes ke tanah. Ye Ting tercengang. Kelompok tetua Ye Klan tercengang. Semua murid Ye Klan tercengang. Apa sebenarnya yang dilakukan Tuan Muda kedua klan Chen ini? Bab 853, Tuan Muda Duan. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Jaik. Ekspresi tenang Chen Wei langsung menjadi murung ketika melihat adiknya begitu sedih. Dia berkata dengan suara rendah kepada Ye Ting, Patriark Ye, karena kamu pernah dianggap sebagai ayah mertua dari adik laki-lakiku, aku tidak akan menyulitkanmu. Tapi kamu harus menyerahkan Duan Lingtian. Hari ini, aku, Chen Wei, tidak hanya akan mencari keadilan untuk adikku dan klan Chen, aku juga akan mencari keadilan untuk puncak kayu sekte 5 elemen. Kata-kata Chen Wei diucapkan dengan jelas dengan suara yang seperti petir. Saat dia selesai berbicara, wajahnya diliputi kemarahan yang mengerikan. Dia sangat jarang marah, tetapi ketika dia melihat adiknya kesakitan hari ini dan ditambah dengan seseorang yang menyamar sebagai murid dari puncak kayu sekte 5 elemen, dia benar-benar marah. Mencari keadilan untuk sekte 5 elemen. Murid Ye Ting mengerut ketika dia mendengar Chen Wei, dan para tetua dan murid klan Ye lainnya juga memiliki ekspresi yang mengejutkan. Bagaimana Duan Lingtian berhubungan dengan sekte 5 elemen? Selain itu, dia tampaknya telah melakukan sesuatu yang menyebabkan kemarahan dan ketidakpuasan di sekte 5 elemen. Tuan Muda tertua Chen, apakah Anda salah mengartikan sesuatu? Bagaimana saudara Duan menjadi terkait dengan sekte 5 elemen Anda? Ye Ting bertanya dengan cemberut. Dia terus memiliki perasaan bahwa ada sesuatu yang salah, namun dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan ini. Huff, Patriark Ye, sepertinya kamu benar-benar ditakuti olehnya. Tepat pada saat ini, Chen An berteriak keras dengan suara rendah. Mungkinkah dia tidak memberitahumu bahwa dia adalah murid puncak kayu sekte 5 elemen? Hari ini, kakak laki-lakiku mewakili puncak kayu sekte 5 elemen untuk memberinya pelajaran. Murid dari puncak kayu sekte 5 elemen. Ye Ting tercengang karena dia benar-benar tidak tahu bahwa Duan Lingtian adalah murid dari sekte 5 elemen, dan dia langsung melihat ke murid Ye Klan di dekatnya dan berkata, kamu, undang Tuan Muda Duan. Ya. Murid Ye Klan menjawab dengan hormat sebelum pergi. Ketika Chen Wei melihat Ye Ting meminta seseorang untuk memanggil Duan Lingtian, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan menutup matanya untuk bermeditasi sambil menunggu dengan tenang. Chen An yang berdiri di samping Chen Wei memasang ekspresi puas diri. Duan Lingtian, biarkan aku melihat bagaimana kamu dipukul dengan kemalangan. Sudut mulut Chen An diliputi dengan senyum dingin saat dia mengutuk dalam hatinya. Di halaman kecil yang tenang di klan Ye, Duan Lingtian duduk diam di depan meja batu saat dia minum teh, dan tangannya yang lain memegang pecahan berwarna biru setiap saat. Saya akhirnya memahami konsep angin menengah tingkat ketiga. Duan Lingtian melirik fragmen konsep angin di tangannya saat dia mengungkapkan senyum puas, dan pada saat yang sama, dia mengangkat cangkir tehnya untuk menyesap, menyebabkan teh harum mekar di dalam mulutnya. Kakak Duan, tiba-tiba, suara pintu terbuka bergema,
dan kemudian sesosok cantik berjalan keluar dari sebuah ruangan di sebelah kanan halaman kecil. Justru Ye Xuan yang berkultivasi pintu tertutup selama beberapa hari. Pada saat ini, wajah Ye Xuan ditutupi kegembiraan saat dia berkata dengan gembira, "Kakak Duan, pil obat yang Anda berikan kepada saya terlalu ajaib. Hanya beberapa hari telah berlalu, namun kultivasi saya sekali lagi pulih ke tingkat ke-7. Panggung jiwa yang baru lahir." Ye Xuan telah membuang energi asalnya beberapa hari yang lalu dan mulai mengolah metode kultivasi yang diberikan Duan Lingtian padanya. Selama periode waktu ini, dia telah mengonsumsi beberapa pil obat yang diberikan Duan Lingtian padanya. Pil obat itu justru pil yang mampu menyerap dan menyimpan energi asal Ye Xuan yang tersebar, dan setelah Ye Xuan mengolah metode kultivasi baru, pil obat akan mengembalikan energi asal yang tersimpan ke Ye Xuan. Selama beberapa hari ini, Ye Xuan telah sepenuhnya merebut kembali energi asal dalam pil obat, dan dia bahkan selangkah lagi dari menerobos ke tingkat ke-8 dari tahap jiwa baru lahir. Xuan kecil, meskipun pil obat itu ajaib, namun itu tidak cukup untuk memungkinkan Anda memulihkan kultivasi Anda dalam waktu yang begitu singkat. Mungkinkah Anda tidak memperhatikan selama beberapa hari terakhir ini bahwa kecepatan Anda menyerap energi asal dalam pil obat menjadi lebih cepat? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan kemudian bertanya sambil tersenyum. Itu menjadi lebih cepat, tapi bukankah itu karena energi asal dalam pil obat adalah milikku sejak awal? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu banyak tentang jenis pil obat itu, dan dia hanya tahu bahwa itu mampu menyerap energi asalnya yang tersebar sebelum mengizinkannya untuk merebut kembali energi asal dengan berkultivasi. Kamu gadis kecil, kamu sudah sepenuhnya menyerap energi asal dalam pil obat itu. Coba dan serap energi roh dari langit dan bumi yang terkandung di dalam batu asal untuk diolah. Duan Lingtian tertawa getir. Dia awalnya berpikir bahwa setelah gadis kecil ini keluar dari kultivasi pintu tertutup, dia akan senang dengan bakat alami yang dia miliki sekarang, namun dia tiba-tiba sepertinya tidak memperhatikan apapun. Ye Xuan mengangguk dan duduk di depan meja toko sebelum mengeluarkan batu asal kelas rendah dan mulai berkultivasi. Setelah waktu selama lebih dari 10 napas, Ye Xuan membuka matanya, dan wajahnya yang cantik dipenuhi dengan keheranan. Kakak Duan, mengapa saya merasa seolah-olah kecepatan saya menyerap energi roh dari langit dan bumi tampaknya beberapa puluh kali lebih cepat dari sebelumnya? Meskipun tidak secepat ketika saya menyerap energi asal yang menjadi milikku dalam pil obat itu, namun itu tidak jauh lebih lambat. Ye Xuan berbicara dengan sedikit linglung. Gadis bodoh. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Kamu tidak akan melupakan apa yang aku katakan padamu beberapa hari yang lalu, kan? Apakah kamu benar-benar berpikir pembersihan kotoran yang aku lakukan untukmu hanyalah omong kosong? Menurut pengamatannya, meskipun bakat alami Ye Xuan saat ini lebih rendah dari bakat alaminya yang mencapai batas setelah mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun, namun itu tidak jauh lebih rendah. Pembersihan kotoran. Ye Xuan mengingat apa yang dikatakan Duan Lingtian kepadanya beberapa hari yang lalu, dan pada saat itu, dia tidak percaya Duan Lingtian ketika dia mengatakan bahwa bakat alaminya saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Sekarang fakta-fakta terbentang di depan matanya, dan dia harus mempercayainya. Kakak Duan, kamu benar-benar meningkatkan bakat alamiku. Ye Xuan memandang Duan Lingtian, dan wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kegembiraan. Duan Lingtian tertawa getir. Kamu gadis kecil, kamu masih meragukan kakak Duanmu sekarang. Mungkinkah aku terlihat seperti penipu? Kakak Duan, aku tidak bermaksud seperti itu. Wajah cantik Ye Xuan memerah seketika ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan kemudian menjelaskan dengan tergesa-gesa. Aku terlalu terkejut. Meskipun aku tahu bahwa beberapa bahan berharga di benua awan mampu meningkatkan bakat alami seorang seniman bela diri, namun aku belum pernah mendengar seseorang yang mampu meningkatkan bakat alami seorang seniman bela diri lain. Sekarang kamu tahu betapa tangguhnya kakak Duanmu, kan? Kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Ya, kakak Duan adalah yang paling tangguh. Ye Xuan menganggukkan kepalanya seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian, dan kemudian wajahnya menjadi merah saat dia menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Apakah ada sesuatu di wajahku? Duan Lingtian merasa tidak nyaman ketika menatap Ye Xuan seperti ini, dan dia tidak bisa tidak bertanya. Ciuman. Tepat ketika Duan Lingtian mengangkat tangannya dan bermaksud menyentuh wajahnya, Ye Xuan mendekat dan mencium pipi Duan Lingtian seperti serangan mendadak. Ketika Duan Lingtian kaget,
Ye Xuan sudah berlari kembali ke kamarnya dengan wajah merah, dan dia menutup pintu kamarnya dengan bang saat suaranya terdengar. Kakak Duan, terima kasih. Aku akan berkultivasi dengan benar. Tidak ada suara yang keluar dari kamarnya setelah dia selesai berbicara. Jelas, setelah dia mengetahui bahwa dia memiliki bakat alami yang luar biasa sekarang, dia mulai berkultivasi dengan tidak sabar. Gadis kecil ini, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum setelah diserang oleh serangan mendadak Ye Xuan. Jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku akan membawa Xuan kecil untuk pergi menemui ayah dan ibu dan menjadikan mereka sebagai putri angkat mereka. Kemudian dia akan benar-benar menjadi adik perempuanku. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya saat senyum hangat menutupi wajahnya. Tuan Muda Duan, tepat pada saat ini, suara hormat dan mendesak terdengar dari luar halaman. Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia melihat urgensi dalam suara dari luar, jadi dia tidak berani berlama-lama dan langsung berjalan keluar. Baru sekarang dia menyadari bahwa seorang murid klan Ye berdiri di sana dengan ekspresi cemas. Apa yang terjadi? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu mengapa murid klan Ye ini begitu cemas, dan dia tampak seolah-olah sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi. Tuan Muda Duan, cepat pergi untuk melihatnya. Kemudian Tuan Muda Sulung dan Tuan Muda kedua klan Chen telah datang, dan mereka tampaknya datang demi masalah Anda dan Patriark memutuskan pertunangan dengan Chen. Klan, murid Ye klan berbicara dengan tergesa-gesa. Tuan Muda Sulung klan Chen. Chen Wei, Duan Lingtian ingat bahwa Ye Xuan telah menyebutkan Tuan Muda Sulung klan Chen yang telah bergabung dengan Sekte 5 Elemen kepadanya, dan dia tidak bisa tidak bertanya. Ya, murid Ye klan mengangguk. Di mana mereka? Pimpin jalan, kata Duan Lingtian. Ekspresinya tetap tenang dari awal sampai akhir dan sepertinya dia tidak khawatir sedikit pun bahwa Chen Wei akan bisa melakukan apa saja padanya. Murid Ye klan memimpin di depan dan Duan Lingtian mengikuti dari belakang. Bukankah dia mengatakan bahwa Tuan Muda Sulung klan Chen adalah orang yang masuk akal? Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia masih ingat evaluasi Ye Xuan terhadap Chen Wei. Menurut Ye Xuan, Chen Wei adalah orang yang jujur dan seperti orang yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan adiknya, Chen An. Tetapi jika Chen Wei benar-benar orang yang masuk akal, maka secara logis tidak mungkin dia datang bersama Chen An ke klan Ye untuk mencari masalah dengannya. Tidak peduli apa, aku akan pergi dan melihatnya dulu. Aku hanya berpikir tentang bagaimana berhubungan dengan anggota Sekte 5 Elemen, namun aku tidak pernah membayangkan bahwa Chen Wei akan datang mencariku. Duan Lingtian mengikuti di belakang murid Ye Klan dan bergerak melalui Ye Klan Estate untuk tiba di audience hall tidak lama kemudian. Sementara itu, Duan Lingtian memperhatikan sekelompok orang di dalam audience hall. Tuan Muda Duan telah tiba. Murid klan Ye yang memimpin sebelum Duan Lingtian berteriak dengan suara nyaring. Seketika, para murid klan Ye di depan dengan hormat membuka jalan. Tuan Muda Duan, Tuan Muda Duan. Banyak murid klan Ye membungkuk hormat dan hormat ke arah Duan Lingtian yang berjalan mendekat. Selama periode waktu ini, perbuatan pemuda berpakaian ungu di depan mereka praktis telah menyebar ke seluruh kota Driftwood. Dia berturut-turut mengalahkan Patriark klan Chen dan penatua tertinggi sendirian, dan dia membantu klan Ye untuk memutuskan perjanjian pernikahan yang tidak masuk akal dengan klan Chen. Karena masalahnya, mereka yang adalah murid klan Ye memperhatikan orang-orang di sekitar melihat mereka dengan tatapan hormat ketika mereka meninggalkan klan selama beberapa hari terakhir ini, dan itu memungkinkan kesombongan mereka untuk mendapatkan kepuasan yang cukup. Mereka tahu bahwa semua ini diberikan kepada mereka oleh pemuda berpakaian ungu di depan mereka, dan jika bukan karena pemuda berpakaian ungu ini, tidak ada yang akan menghormati mereka seperti itu. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban kepada semua kelompok murid Ye Klan yang sungguh-sungguh. Seketika, para murid Ye Klan mengungkapkan senyum cemerlang dan berseru dengan kekaguman. Tidak hanya kekuatan Tuan Muda Duan yang tangguh, dia juga sangat sederhana. Benar-benar sulit didapat. Ketika dia melihat Duan Lingtian menerima rasa hormat seperti itu dari murid-murid klan Ye, ekspresi Chen An benar-benar gelap, dan dia melihat ke arah Ye Ting di dekatnya dan mengejeknya. Patriark Ye, saya pikir posisi Anda sebagai Patriark hampir dapat diberikan kepada Duan Lingtian ini. Di masa depan, klan Ye hanya dapat mengubah namanya menjadi klan Duan, dan semua anggota klan Ye dapat mengubah nama keluarga mereka menjadi Duan. Kata-kata Chen An menyebabkan ekspresi Ye Ting menjadi sangat tidak sedap dipandang.
Bab 854, Terbang-terbang dengan satu serangan. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, Jaik. Meminta klan Ye untuk mengubah namanya tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terselubung terhadap klan Ye mereka. Untuk sementara waktu, bukan hanya Ye Ting, semua tetua dan murid klan Ye menatap marah ke arah Chen An, namun karena takut pada Chen Wei, mereka tidak berani membuat gerakan apapun. An kecil, jangan pergi terlalu jauh. Jangan lupa bahwa kita tidak datang ke klan Ye hari ini untuk mengutuk mereka. Akhirnya, Chen Wei yang berdiri diam di samping dalam meditasi membuka matanya, dan tatapan tajamnya turun ke pemuda berpakaian ungu pada saat pertama yang memungkinkan. Kamu Duan Lingtian. Chen Wei memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan suara rendah. Tepat, Duan Lingtian mengangguk acuh tak acuh, dan pada saat yang sama, dia mulai menilai pemuda, Chen Wei, di depannya. Chen Wei berusia sekitar 35 tahun, dengan aura lurus di antara alisnya, dan satu pandangan sekilas memungkinkan seseorang untuk membedakan bahwa dia adalah orang yang jujur. Ini adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan adiknya. Apakah kamu tahu apa konsekuensi dari menyamar sebagai murid dari Sekte 5 Elemen untuk menggertak orang lain dan merebut wanita? Tatapan Chen Wei seperti sambaran petir saat dia menatap Duan Lingtian dan bertanya dengan suara rendah. Menyamar sebagai murid dari Sekte 5 Elemen. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar Chen Wei. Semua orang dari klan Ye mau tidak mau akan tercengang juga. Duan Lingtian menyamar sebagai murid dari Sekte 5 Elemen. Sejauh yang mereka ketahui, dengan pencapaian yang diperoleh Duan Lingtian pada usia seperti itu, sama sekali tidak perlu baginya untuk menyamar sebagai murid dari Sekte 5 Elemen. Jika Duan Lingtian menginginkannya, dia akan benar-benar mampu dengan mudah bergabung dengan Sekte 5 Elemen. Pada usia sekitar 25 tahun, ia menggunakan kemampuan yang tak terduga untuk mengalahkan seorang seniman bela diri di tingkat ke-6 tahap interpretasi Void. Apakah pemuda yang luar biasa seperti itu perlu menyamar sebagai murid dari Sekte 5 Elemen? Tuan muda tertua Chen, apakah ada kesalahpahaman? Tanya Ye Ting. Duan Lingtian pulih dari keterkejutannya, dan alisnya terangkat. Ketika dia secara tidak sengaja melihat ke arah Chen An yang berada di sisi Chen Wei, dia memperhatikan bahwa sedikit kepanikan terkandung di antara alis Chen An. Untuk sesaat, dia samar-samar menebak apa yang terjadi. Duan Lingtian. Tepat pada saat ini, sebelum Duan Lingtian bisa berbicara, Chen An sudah berteriak dengan eksplosif dan menatap Duan Lingtian dengan marah. Kamu tidak hanya menyamar sebagai murid dari puncak kayu Sekte 5 Elemen untuk menggertak orang lain dan merebut wanita, kamu bahkan mengambil tunanganku dengan paksa dan memaksa klan Ye untuk memutuskan pertunangan dengan klan Chen kita. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membunuhmu. Saat dia selesai berteriak dengan marah, Chen An menerkam ke arah Duan Lingtian dengan sikap seolah-olah dia ingin mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Duan Lingtian. Kelompok anggota klan Ye tercengang ketika mereka melihat Chen An menerkam Duan Lingtian, karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa tuan muda dari klan Chen akan berani meluncurkan serangan ke Duan Lingtian. Berbicara secara logis, dia seharusnya tahu kekuatan Duan Lingtian. Duan Lingtian mulai tertawa, dan dia tertawa sangat cerah dan cemerlang. Dia secara alami menebak pikiran Chen An namun tidak mengungkapkannya dan malah tertawa dingin saat dia berteriak. Kamu hina. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, dia menamparkan serangan telapak tangan ke arah Chen An dengan mengangkat tangannya. Duan Lingtian tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan dalam serangan ini. Jangan ganggu adikku. Ketika dia melihat serangan telapak tangan Duan Lingtian akan turun ke Chen An, Chen Wei berteriak dengan suara muram saat dia mengambil langkah ke depan dan juga menamparkan dengan telapak tangannya untuk menyambut telapak tangan Duan Lingtian. Suara mendesing. Energi asal yang luas berubah menjadi api yang besar dan bergelombang di telapak tangan Chen Wei saat melintas di langit dan menimbulkan gelombang ledakan yang menusuk telinga di udara sebelum bergerak untuk mencegat telapak tangan Duan Lingtian. Di langit, fenomena langit dan bumi muncul tiba-tiba untuk pertama-tama memadatkan 60 siluet naga bertanduk kuno sebelum 40 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul. Sebanyak 100 siluet naga bertanduk kuno muncul dengan aura mengesankan yang melesat ke langit seperti pelangi. Tahap interpretasi Void tingkat keempat. Konsep api menengah tingkat ketiga. Ini adalah kekuatan tuan muda sulung klan Chen, murid puncak kayu Sekte 5 Elemen, Chen Wei. Menarik.
Sudut mulut Duan Lingtian membentuk senyuman dingin saat energi asal di tangannya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi embusan angin kencang yang sangat dingin yang membentuk pusaran berputar tanpa henti di tengah telapak tangannya. Bang! Akhirnya, telapak tangan Duan Lingtian dan Chen Wei bertabrakan dan mengeluarkan ledakan yang sangat besar. Selanjutnya, api yang mengamuk menyembur keluar dari telapak tangan Chen Wei dan menyembur ke arah Duan Lingtian seolah-olah ingin membakar seluruh tubuh Duan Lingtian menjadi abu. Angin kencang yang meraung dan berputar tanpa henti malah menyerang balik dari tangan Duan Lingtian, dan bertabrakan dengan api yang mengamuk sebelum benar-benar menekannya. Retakan, suara patah tulang yang jelas terdengar, dan itu disertai dengan erangan teredam yang sangat berat saat masuk ke telinga semua orang yang hadir. Selanjutnya, semua orang melihat bahwa setelah serangan telapak tangan Duan Lingtian menekan Chen Wei dan mematahkan lengan Chen Wei, serangan telapak tangan yang menyapu seperti tornado turun ke Chen Wei. Bang! Ledakan besar lainnya bergema saat seluruh tubuh Chen Wei terbang keluar seperti anak panah yang meninggalkan busur, dan setelah dia terbang lebih dari 10 meter, dia menabrak dinding aula audiens klan Ye sebelum jatuh dan kehilangan kesadaran. Praktis pada waktu yang sama. Desir, desir, dengan hamparan langit di belakang dan di depan Duan Lingtian sebagai pusatnya, dua gelombang udara terkompresi meledak dan menyapu ke sekeliling, dan itu meniup pakaian anggota klan Ye sampai berkibar di tiup angin. Beberapa murid klan Ye dengan kultivasi yang relatif lebih rendah bahkan terkena gelombang udara sampai berulang kali mundur beberapa langkah. Di langit di atas Duan Lingtian, 110 siluet naga bertanduk kuno menyebar secara bertahap, menyebabkan langit kembali tenang. Ini masih pertama kalinya aku bertarung sejak aku menerobos. Duan Lingtian dengan ringan mengepalkan tinjunya saat dia menunjukkan sedikit senyum. Tingkat kelima dari tahap interpretasi Void. Konsep angin menengah tingkat ketiga. Ini adalah kekuatan Duan Lingtian saat ini. Selama periode waktu ini di klan Ye, kultivasinya tidak hanya menyelesaikan terobosan, bahkan konsep anginnya telah menembus sekali lagi untuk mendapatkan peningkatan kekuatan 20 naga bertanduk kuno. Tapi, kenapa kekuatan spiritualku tidak meningkat kali ini? Sejak dia menerobos ke tingkat kelima dari tahap interpretasi Void 2 hari yang lalu, Duan Lingtian selalu bingung dengan ini dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menurut konvensi, kekuatan spiritualnya ditingkatkan oleh mutiara jiwa dan itu mampu meningkatkan kekuatan jiwa, dan jiwanya 2 tingkat lebih tinggi dari kultivasinya. Selama ini, kekuatan spiritualnya telah mempertahankan kemajuan menjadi 2 tingkat di depan kultivasinya. Tetapi ketika dia menerobos ke tingkat kelima dari tahap interpretasi Void kali ini, Duan Lingtian menyadari keterkejutannya bahwa kekuatan spiritualnya masih berada di tingkat ke-6 dari tahap interpretasi Void dan tidak maju ke tingkat ke-7 dari tahap interpretasi Void. Tahap interpretasi Void. Berbicara secara logis, ini tidak mungkin. Hanya ada satu kemungkinan, itu adalah efek samping yang tertinggal setelah tablet Devil Cell berubah secara tidak biasa. Sekarang Duan Lingtian hanya bisa menjelaskannya dengan cara ini. Pada hari itu, ketika dia dikepung oleh 6 tetua benteng Skywolf, energi yang menyembur keluar dari dalam tablet segel iblis setelah dia menyentuhnya tidak hanya masuk ke lengannya, tetapi juga memasuki jiwanya. Setelah itu, dia kehilangan kesadaran. Dalam keadaan linglung, pemandangan yang seperti mimpi telah muncul, padahal, dia sudah memastikan bahwa itu bukan mimpi tapi kenyataan. Energi tablet Devil Cell untuk sementara mengambil alih tubuhnya dan membantai semua makhluk hidup di sekitarnya. Pada saat itu, bahkan Feng Wudao hampir terbunuh olehnya yang dikendalikan oleh tablet Devil Cell. Untungnya, dia hampir tidak mampu mempertahankan jejak kesadaran, dan itu memungkinkan Feng Wudao untuk melarikan diri dari malapetaka. Jika kebenarannya benar-benar seperti yang kupikirkan, maka efek samping dari tablet Devil Cell terlalu besar, kan? Hati Duan Lingtian dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kepahitan. Selama ini, dia mengandalkan kekuatan spiritualnya yang 2 tingkat di atas kultivasinya untuk mengeksekusi keterampilan jiwanya, Thousand Illusions, dan itu bisa dikatakan sebagai kemampuan terkuat yang dia miliki. Bahkan sampai-sampai dia mengandalkan keterampilan jiwanya pada banyak kesempatan untuk mengalahkan lawan yang tidak dapat dia kalahkan hanya dengan mengandalkan kekuatannya. Sekarang, setelah kultivasinya maju ke tingkat kelima dari tahap interpretasi Void, kekuatan spiritualnya tidak maju bersamanya, dan malah mempertahankan dirinya di tingkat ke-6 dari tahap interpretasi Void. Ini menyebabkan dia sedikit tidak senang dan kecewa. Duan Lingtian menghela nafas dan kembali ke akal sehatnya. Tidak peduli mengapa tepatnya itu terjadi,
karena itu sudah terjadi, itu pasti akan menjadi sesuatu yang sulit untuk diubah. Saya berharap bahwa kekuatan spiritual saya akan dapat maju lagi ketika saya menerobos ke tingkat ke-6 dari tahap interpretasi Void. Jika tidak, hampir tidak mungkin untuk melampaui level untuk mengalahkan lawan saya. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya. Apa yang paling dia khawatirkan adalah bahwa kekuatan spiritualnya akan menjadi serupa dengan kultivasinya sekali lagi. Jika situasi itu benar-benar muncul, maka keterampilan jiwanya, Thousand Illusions, akan menjadi sama sekali tidak berguna. Jangan bergerak. Setelah dia kembali ke akal sehatnya, Duan Lingtian melihat Chen An telah membawa Chen Wei yang tidak sadarkan diri di punggungnya dan ingin menyelinap pergi, dan Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan suara muram. Seketika, tubuh Chen An yang baru saja melayang ke langit bergetar, dan dia menunjukkan tatapan kejam saat dia menatap Duan Lingtian. Duan Lingtian, kamu mati karena kamu berani melukai kakak laki-lakiku, Senior Ke sama sekali tidak akan membiarkanmu pergi. Senior Ke, alis Duan Lingtian terangkat, dan kemudian dia keluar untuk tiba di dekat Chen An dan bertanya dengan acuh tak acuh. Siapa Senior Ke yang kamu bicarakan? Seorang anggota Sekte 5 Elemen. Tepat. Chen An mengungkapkan kekejaman dalam tatapannya saat dia menatap Duan Lingtian. Senior Ke bukan hanya anggota Sekte 5 Elemen, dia juga guru kakak laki-lakiku dan penatua puncak kayu Sekte 5 Elemen. Seorang tetua dari Sekte 5 Elemen. Begitu Chen An mengatakan ini, Duan Lingtian tidak bereaksi, namun Patriark Ye Klan Ye Ting sudah muram, dan dia buru-buru mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Saudara Duan, kamu harus segera meninggalkan klan Ye dan bersembunyi. Seorang tetua dari Sekte 5 Elemen setidaknya berada di tahap transformasi Void. Dia jauh dari sesuatu yang bisa kamu bandingkan. Seorang tetua dari Sekte 5 Elemen. Duan Lingtian tampak seolah-olah dia sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Ye Ting, dan alisnya terangkat saat dia melihat Chen An dan bertanya dengan acuh tak acuh. Di mana tetua Sekte 5 Elemen itu sekarang? Dia secara alami ada di klan Chen kita. Chen An mendengus dingin, dan kemudian dia diejek. Kamu tidak akan berpikir untuk pergi ke klan Chen kami untuk meminta maaf kepada Senior Ke, kan? Jika iya, biarkan aku memberitahumu sekarang, percuma saja. Kakak laki-lakiku adalah murid yang paling disayangi Senior Ke dan menganggap kakak laki-lakiku sebagai anaknya sendiri. Karena kamu telah melumpuhkan lengan kakakku dan bahkan melukainya dengan parah, Senior Ke pasti tidak akan melepaskanmu. Saat dia selesai berbicara, senyum di wajah Chen An semakin lebar. Siapa lagi dari Sekte 5 Elemen yang datang bersama saudaramu? Ekspresi Duan Lingtian masih tenang saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Bahkan jika itu hanya Senior Ke, itu cukup untuk memusnahkanmu 1000 kali. Duan Lingtian, basuh lehermu dengan bersih dan tunggu. Tentu saja, kamu juga bisa melarikan diri. Hahaha, saat dia selesai berbicara, Chen An tertawa tanpa menahan diri, dan tawanya dipenuhi dengan sukacita. Bab 855, menyedihkan. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurator Editor, Jaik. Tidak heran orang-orang kota Driftwood mengatakan kamu lebih buruk dari binatang, mereka tidak salah sedikit pun. Gumpalan dingin muncul di sudut mulut Duan Lingtian saat dia melihat Chen An yang tertawa keras. Duan Lingtian, jika aku jadi kamu, aku akan segera melarikan diri untuk hidupku dan tidak membuang waktu di sini. Tetapi bahkan jika kamu melarikan diri dari kota Driftwood, kamu mungkin tidak dapat melarikan diri dari tangan Senior Ke. Chen An menarik tawanya yang tak terkendali, dan dia memandang Duan Lingtian seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Apakah menurutmu seorang tetua yang bermartabat dari Sekte 5 Elemen akan begitu bodoh? Duan Lingtian tiba-tiba mulai tertawa sampai-sampai Chen An merasa ngeri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan dingin. Apa yang Anda maksud dengan ini? Apa yang saya maksud? Duan Lingtian melirik Chen An dalam-dalam. Mungkinkah kamu tidak mengerti apa yang aku maksud daripada orang lain? Mungkin akulah yang melukai kakak laki-lakimu, namun mengapa aku melukai kakak laki-lakimu? Apakah menurutmu tetua dari Sekte 5 Elemen tidak akan mampu untuk mengetahui bahwa kamulah yang membawa kakak laki-lakimu ke dalam jebakan? Kamu berbicara omong kosong. Wajah Chen An menjadi muram ketika Duan Lingtian menunjukkan kekhawatirannya, dan dia meraung dengan marah seolah-olah dia ingin menggunakan suara keras untuk menyembunyikan kurangnya kepercayaan di dalam hatinya. Aku berbicara omong kosong. Senyum yang terpancar di wajah Duan Lingtian semakin cemerlang, dan kemudian dia berkata, baiklah,
aku akan melakukan perjalanan ke klan Chen bersamamu. Mari kita lihat apakah tetua dari Sekte Lima Elemen itu membencimu, penyebab dari semuanya, atau aku, orang yang melukai kakakmu. Kamu masih berani pergi ke klan Chen kami. Pupil Chen An mengerut saat dia berkata dengan heran, apakah kamu tidak takut mati? Kematian, bahkan jika aku mati, kamu mungkin akan mati sebelum aku, kan? Aku sangat penasaran, ekspresi apa yang akan dimiliki oleh tetua dari Sekte Lima Elemen itu ketika murid yang paling dia sayangi dibawa ke dalam jebakan olehnya, murid memiliki adik laki-laki. Senyum di wajah Duan Lingtian tetap ada. Kamu gila. Ekspresi Chen An sangat suram karena dia benar-benar khawatir Duan Lingtian akan kembali ke klan Chen bersamanya. Dia awalnya berpikir bahwa rencananya sangat teliti, dan begitu dia membawa kakak laki-lakinya yang terluka parah ke klan Chen sementara Duan Lingtian malah melarikan diri. Kemudian guru saudaranya, tetua dari Sekte Lima Elemen, Ke Zeng, pasti tidak akan mengeluarkan biaya untuk mengejar dan membunuh Duan Lingtian. Pada saat itu, Duan Lingtian mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun sebelum dibunuh oleh Ke Zeng. Namun sekarang, perkembangan masalah itu sama sekali tidak bergerak sesuai dengan skema di dalam hatinya. Atau mungkin, orang yang berdiri di hadapannya terlalu tenang sampai-sampai menimbulkan ketakutan di hatinya. Patriark Ye, panggil Little Xuan, kita akan melakukan perjalanan ke klan Chen bersama-sama. Bukankah tuan muda kedua Chen ini mengatakan bahwa aku telah dengan paksa mengambil tunangannya? Kita akan menghadapi tetua dari 5 elemen sekte dengannya. Saya tidak percaya bahwa semua orang di klan Chen akan setuju dengan kebohongannya. Saat dia selesai berbicara, sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum mengejek. Sebagai patriark klan Ye Ting tentu saja bukan orang bodoh, dan dia samar-samar menebak beberapa hal dari apa yang dikatakan Duan Lingtian sebelumnya. Baiklah, aku akan pergi membawa Little Xuan sekarang. Saat dia berbicara, Ye Ting berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke arah halaman kecil tempat Ye Xuan tinggal. Di langit, ekspresi Chen An sangat tidak sedap dipandang saat dia melihat Duan Lingtian dan berkata dengan suara rendah, Duan Lingtian, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Apa yang ingin saya lakukan? Apa yang saya inginkan? Duan Lingtian memandang Chen An seolah-olah dia sedang melihat orang idiot dan tertawa dingin. Tuan muda kedua Chen, bukankah seharusnya saya menanyakan kata-kata ini kepada Anda? Saya ingin bertanya kepada Anda apa yang ingin Anda lakukan. Apa yang Anda inginkan? Untuk menghormati ayahmu, aku tidak meributkan hal-hal yang kamu lakukan di masa lalu, tapi apa yang telah kamu lakukan sekarang? Kamu menipu kakak laki-lakimu sendiri dan menggunakannya untuk berurusan denganku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Duan Lingtian, apakah idiot sepertimu dan akan masuk ke perangkapmu? Saat dia selesai berbicara, Duan Lingtian perlahan mengucapkan sepatah kata pun dari mulutnya. Bodoh. Suara Duan Lingtian seperti suara lonceng besar yang mengguncang Chen An sampai-sampai wajahnya pucat pasi. Setiap kata yang diucapkan Duan Lingtian tampaknya telah berubah menjadi palu godam yang bertabrakan dengan keras di dadanya dan menyebabkan napasnya menjadi lebih tergesa-gesa. Duan Lingtian, akhirnya, Chen An menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, selama Anda meminta anggota klan Ye untuk tidak mengatakan apapun tentang apa yang terjadi hari ini, maka saya tidak akan meributkannya dengan Anda. Adapun kakak laki-laki saya akan mengatakan bahwa dia terluka parah oleh seorang ahli yang tidak diketahui asalnya. Chen An berbicara seperti ini jelas merupakan tanda tunduk, dan pada saat yang sama, dia mengakui bahwa rencananya telah gagal. Oh, Duan Lingtian sangat terkejut ketika dia mendengar Chen An, dan kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi kakakmu jelas terluka olehku, bahkan dia tahu bahwa aku juga melukainya. Dengan cara ini, bukankah tetua Sekte 5 Elemen akan mengetahuinya cepat atau lambat? Kakak laki-lakiku paling menyayangiku. Selama aku mengakui kesalahanku padanya, maka dia pasti akan menuruti apa yang aku katakan dan sama sekali tidak akan menjualmu. Chen An berbicara dengan suara rendah. Kata-kata Chen An menyebabkan Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangannya ke Chen Wei yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan matanya menunjukkan sedikit rasa kasihan. Sejauh yang dia ketahui, sungguh menyedihkan bagi Chen Wei untuk memiliki adik laki-laki seperti itu. Adik laki-lakinya benar-benar menganggap kasih sayangnya sebagai alat yang bisa digunakan, dan itu menyedihkan.
Aku benar-benar merasa kasihan pada kakakmu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berbicara dari lubuk hatinya. Kamu tidak perlu peduli tentang ini, bagaimanapun, kita akan berpisah. Begitu Chen An selesai berbicara, dia ingin mengambil Chen Wei yang tidak sadar dan pergi. Suara mendesing. Duan Lingtian muncul untuk menghentikan Chen An sekali lagi. Wajah Chen An tenggelam, dan dia berkata dengan marah, Duan Lingtian, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu akan bermanfaat bagi Anda jika Anda membuat hal besar dari masalah ini? Biarkan saya memberitahu Anda bahwa bahkan jika tuan saudara laki-laki saya tahu urutannya, dari berbagai peristiwa, tidak mungkin baginya untuk membunuhku dengan saudaraku melindungiku. Namun kau berada dalam bahaya yang lebih besar daripada aku. Begitukah? Kalau begitu aku akan melakukan perjalanan denganmu. Duan Lingtian tertawa tanpa rasa takut. Orang gila. Kamu benar-benar orang gila, Chen An meraung dengan ekspresi berat. Dia berbicara seperti itu sebelumnya, namun dia sebenarnya tidak percaya diri di dalam hatinya. Siapa yang tahu jika tuan saudaranya akan menjadi marah dan membunuhnya sebelum saudaranya bangun? Apa sebenarnya yang kamu inginkan sebelum kamu bersedia melepaskan masalah ini? Chen An menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah. Duan Lingtian tidak memperhatikannya dan melihat dua sosok yang melintas dari kejauhan. Ye Ting-lah yang membawa Ye Xuan untuk tiba di langit di atas aula audiens Ye Clan dalam sekejap mata. Kakak Duan, Ye Xuan tidak melihat ke arah Chen An tetapi malah melihat ke Duan Lingtian, dan dia bertanya dengan ekspresi khawatir. Aku mendengar dari ayahku bahwa kamu melukai Chen Wei dan masih ingin pergi ke klan Chen. Ya, Duan Lingtian mengangguk dengan senyum ringan. Kau ikut denganku juga, karena aku mungkin membutuhkan bantuanmu. Ketika dia selesai berbicara, Duan Lingtian memandang Chen An dan menahannya dengan mengangkat tangannya sebelum membawa Chen Wei yang tidak sadar dan terbang menuju klan Chen. Di belakangnya, Ye Ting membawa Ye Xuan yang belum melangkah ke Void Praying Stage dan tidak mampu terbang sendiri. Tetua dan murid Ye Clan yang tersisa menghela nafas berturut-turut. Tuan Muda Duan benar-benar mampu. Dari awal hingga akhir, Tuan Muda klan Chen yang tidak berguna itu benar-benar dimainkan di telapak tangan Tuan Muda Duan. Semua murid Ye Clan memandang sosok Duan Lingtian yang menghilang di kejauhan dengan kekaguman, dan mereka baru kembali sadar setelah sosok Duan Lingtian benar-benar menghilang di depan mata mereka. Kakak Duan, Ye Xuan membawa sedikit kekhawatiran di antara alisnya saat dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Duan Lingtian. Xuan kecil, jangan khawatir, karena saudara Lingtian telah membuat keputusan seperti ini, saya yakin dia tahu apa yang dia lakukan dan akan baik-baik saja. Meskipun Ye Ting gelisah di dalam hatinya juga, tetapi karena kepercayaannya terhadap Duan Lingtian, dia masih tidak bisa tidak menghibur Ye Xuan. Lagi pula, ketika dia pergi ke klan Chen untuk memutuskan pertunangan dengan Duan Lingtian hari itu, perasaannya bahkan lebih buruk daripada sekarang ketika dia melihat kekuatan yang diungkapkan Duan Lingtian lebih rendah daripada tetua tertinggi klan Chen. Tapi kemudian, Duan Lingtian menggunakan kemampuan yang tak terduga untuk bermain dengan tetua tertinggi di telapak tangannya, dan itu menyebabkan perasaan Ye Ting langsung naik ke surga dari neraka. Baik, Ye Xuan mengangguk ketika dia mendengar penghiburan Ye Ting. Duan Lingtian, lepaskan aku. Lepaskan aku. Chen An yang ditahan oleh Duan Lingtian dan dibawa ke klan Chen meraung tanpa henti sepanjang jalan, dan ekspresinya sangat mengerikan. Duan Lingtian tidak mau repot-repot memperhatikannya. Duan Lingtian, selama Anda membiarkan saya pergi, saya tidak hanya akan menghapus Anda dari implikasi apapun dalam masalah ini, saya juga akan menjamin bahwa saya sama sekali tidak akan terus melakukan perbuatan jahat di masa depan, itu benar. Percaya padaku. Setelah Chen An menyadari bahwa menjadi kuat tidak ada gunanya, dia memilih untuk menyerah. Tapi sayangnya, dia tidak mendengarkan atau membungkuk untuk memaksa. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian sekali lagi tiba di langit di atas perkebunan klan Chen. Alasan dia ingin membuat masalah besar kali ini adalah pertama untuk memberi pelajaran pada Chen An, dan kedua karena dia ingin bergabung dengan Sekte 5 Elemen melalui penatua itu sebelum menuju ke gudang harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri. Pakar panggung untuk bergabung dengan Tian Wu dan yang lainnya. Justru karena inilah dia tidak menyerang dengan kejam saat melukai Chen Wei. Cedera Chen Wei terlihat sangat berat, namun selama dia mengonsumsi pil obat penyembuh dan sedikit pulih, Chen Wei akan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari setengah bulan. Aula audiens klan Chen. Setelah tetua dari puncak kayu Sekte 5 Elemen, Ke Zeng,
Makan sambil ditemani oleh semua petinggi klan Chen, dia duduk di kursi kepala di aula audiens. Di bawahnya duduk patriark klan Chen, Chen Dong, dan para tetua klan Chen. Wei benar-benar sesuatu, dia jarang melakukan perjalanan kembali namun sebenarnya bahkan melewatkan jamuan makan yang kami siapkan untuk merayakan kedatangan Penatua ke. Chen Dong memandang ke Zeng dengan ekspresi minta maaf. Tetua ke, aku benar-benar sesuatu. Pasti putra bungsuku yang telah menyeret Wei keluar, dan aku pasti akan memberinya pelajaran yang tepat begitu dia kembali. Tidak ada salahnya dilakukan. Zeng menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Chen Wei belum kembali selama 4 tahun, biarkan dia berkeliling kota Driftwood, lagi pula, kita akan pergi besok. Sangat cepat, Chen Dong sangat terkejut. Penatua ke, aku masih ingin menghiburmu dengan baik. Bagaimana kalau kamu tinggal selama beberapa hari lagi? Patriark Chen, saya membawa Chen Wei keluar kali ini karena kami benar-benar memiliki sesuatu untuk diperhatikan. Karena alasan tertentu, Sekte 5 Elemen kami perlu merekrut sekelompok seniman bela diri tahap interpretasi Void yang berusia di bawah 40 tahun. Hingga sekarang, puncak kayu kami hanya merekrut 2 orang, dan kami masih jauh dari target yang diharapkan. Saat Zeng selesai berbicara, dia hanya bisa menghela nafas. Waktu kita sangat ketat. Artis bela diri tahap interpretasi Void di bawah usia 40. Mata Chen Dong tidak bisa tidak menyala ketika dia mendengar Zeng. Penatua ke, saya memikirkan seseorang ketika Anda mengatakan ini, mungkin saya dapat membantu merekomendasikan dia untuk bergabung dengan Sekte 5 Elemen.